Bab 792. Pedang. Mileye sedikit terdiam. Dia tidak menyangka Kaisar Pedang akan keluar. Keluarnya Kaisar Pedang membuat masalah jadi rumit. Kaisar Pedang melirik Mileye sambil meminta maaf. Maaf sudah membawa banyak kesulitan. Mileye tersenyum dan berkata, ini sama sekali bukan masalah. Kalaupun tidak ada senior, Aula Sendian tetap tidak akan melepaskan aku. Kaisar Pedang mengangguk sedikit, dia menatap Talita. Apakah kamu mencariku? Talita memandang Kaisar Pedang dan tidak berbicara. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, bukankah kamu menginginkan menara itu? Bukankah kamu ingin mencari senior Kaisar Pedang? Dia sudah ada di sini. Coba kamu serang dia. Talita menatap Mileye dengan dingin. Diam kamu. Mileye berkata dengan dingin, sepertinya Aula Sendian juga hanya bisa menggertak yang lebih lemah. Talita mengabaikan Mileye, dia menatap Kaisar Pedang. Aku sedikit penasaran, mengapa Tuan Kaisar Pedang mau mengikuti Mileye? Muka Kaisar Pedang tanpa ekspresi. Apa hubungannya ini denganmu? Mata Talita sedikit menyipit, sorot matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Pada saat ini, Kaisar Pedang berkata lagi, bukankah Aula Sendian mencariku? Sekarang aku sudah berdiri di depanmu. Talita terdiam. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa melawan Kaisar Pedang. Belum lagi ada Mileye di sebelahnya. Kaisar Pedang melirik Talita. Kalau ada masalah, datanglah padaku. Jangan melibatkan Mileye ini, apa kamu mengerti? Selesai bicara, dia berbalik dan menghilang. Kembali ke menara penjara alam lagi. Bagi Kaisar Pedang, dia hanya ingin memahami Tao Pedang miliknya. Terobosan Tao Pedang adalah tujuan terbesar dalam hidupnya. Adapun 5 dimensi, dia tidak peduli lagi. Mileye melirik Talita. Nona Talita, silakan. Talita tersenyum dan berkata, Mileye, aku sangat penasaran, kenapa Kaisar Pedang ini mau mengikutimu dan membantumu? Mileye tersenyum dan berkata, karena pesonaku. Talita menatap Mileye. Kalau semua orang tahu bahwa Kaisar Pedang ini ada di wilayah utara, bagaimana menurutmu? Mileye mengangkat bahu. Menurutku, akan semakin banyak orang yang datang ke wilayah utara. Tapi, aku dapat meyakinkan kamu bahwa pada akhirnya bukan Aula Sendian yang akan mendapatkan keuntungan, karena senior Kaisar Pedang dan aku pasti akan menghajar Aula Sendian. Selesai bicara, dia berbalik. Di tempat, setelah Talita terdiam sejenak, dia juga ikut menghilang. Setelah Mileye kembali ke wilayah utara, dia langsung mulai berlatih secara tertutup. Pencerahan. Setelah kembali dari istana Yuming, dia sebenarnya sudah memiliki beberapa pemahaman. Sekarang dia harus benar-benar memahami semua ini lalu mengubahnya menjadi hal-hal yang berguna. Berlatih. Selama periode ini, jarang-jarang wilayah utara bisa tenang. Ini bisa dikatakan sebagai kesempatannya. Dia perlu mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia sekarang bisa seimbang ketika melawan master seperti Talita, dia tahu bahwa ini tidak cukup. Mileye memulai pelatihan tertutupnya. Selama waktu ini, Talita juga tidak pergi. Dia berkeliaran di sekitar kota sepanjang hari, dan akhirnya dia pergi ke Sekte Xiandao. Itu adalah daerah Lin Xiye. Tindakannya ini tidak diragukan lagi langsung membuat semua master di seluruh wilayah utara waspada. Sekarang ini siapa yang tidak tahu pentingnya Lin Xiye? Itu adalah nyawa Mileye. Siapapun yang berani menyentuh Lin Xiye, Mileye pasti akan menjadi gila. Tina Qiao dan yang lainnya berjaga-jaga secara rahasia, siap mengambil tindakan kapan saja. Namun, Talita ini tidak melakukan apapun pada Lin Xiye.
bukan saja dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia malah mengajar Lin Ziye. Pada akhirnya, dia bahkan mendapatkan sebuah nama yang dipuja-puja di Sekte Xiandao. Semua orang tercengang. Apa maksud tindakan ini? Selama ini, wilayah utara diam-diam memiliki lebih banyak master. Jelas, banyak orang sudah mulai meragukan Mileye. Namun, tidak ada yang menyerang Mileye. Karena sekarang, tidak ada seorang pun kecuali Aula Sendian yang bisa 100% yakin bahwa Kaisar Pedang ada di wilayah utara. Sekitar setengah bulan kemudian, Mileye tiba-tiba keluar dari ruangan. Michelle Sangguan dan Nadia Jiang sudah lama menunggu di luar pintu. Mileye menarik napas dalam-dalam, dia merentangkan telapak tangannya, pedang ether tiba-tiba muncul di tangannya. Mileye menatap pedang ether di tangannya dan tersenyum. Pedang. Begitu selesai bicara, dua jiwa pedang tiba-tiba menyapu keluar dari pedang ether, dan dalam sekejap, satu jiwa pedang hitam dan satu jiwa putih menyelimuti sekeliling. Jiwa pedang. Selama ini, keuntungan terbesar yang dia dapatkan adalah jiwa pedang. Dulu, pedangnya terpisah dari jiwa pedang. Jiwa pedang adalah jiwa pedang, dan pedang adalah pedang. Dia tidak menggabungkan keduanya. Namun kini, dia langsung mengombinasikan jiwa pedangnya dengan pedang ether. Dulu dia mengira jiwa pedang itu tidak nyata, tapi sekarang dia merasa jiwa pedang itu juga hidup. Jiwa pedang lahir karena dia, dan karena dia adalah pedang, jiwa pedang menyatu dengan pedang, akan bisa membuat pedangnya semakin kuat. Dulu, dia jarang menggunakan jiwa pedang, tapi sekarang, dia menemukan bahwa setelah dia mengintegrasikan jiwa pedang dan pedang dengan sempurna, kekuatan teknik pedangnya meningkat setidaknya 30% hingga 40%. Kenaikan ini sangat menakutkan. Selain peningkatan jiwa pedang, selama ini dia telah menyerap teknik pedang dan berbagai konsep Tao pedang yang terkandung dalam kitab pedang. Semua ini membuat kemampuannya meningkat jauh, suasana hatinya juga diam-diam berubah. Dia berdiri di sana, tidak lagi sekejam dulu. Menahan diri. Sekarang, dia seperti pedang yang kembali ke alam. Tentu saja, masih ada jarak dari kembali ke alam yang sebenarnya. Namun, dia sudah mulai mendekati ke arah ini. Karena semakin banyak yang kita tahu, maka akan semakin rendah hati. Pemahamannya tentang Tao pedang sekarang tidak sama dengan dulu. Mileye menarik kembali pikirannya, menatap kedua wanita itu, tersenyum dan berkata, apakah ada masalah? Michelle Sangguan mengangguk. Talita sangat dekat dengan Lin Ziye. Lin Ziye. Mileye sedikit mengangguk. Aku akan menemuinya. Michelle Sangguan melirik Mileye. Hati-hati. Mileye mengangguk. Apakah ada yang lain? Michelle Sangguan berkata, masih banyak orang yang memata-matai kita secara diam-diam. Pada awalnya, beberapa orang masih memata-matai secara diam-diam, tapi sekarang mereka semakin berani. Mileye mengangguk. Aku akan menanganinya. Selesai bicara, dia menatap ujung langit. Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke langit. Setelah beberapa kali tarikan napas, lebih dari belasan kepala berdarah jatuh langsung dari udara secara perlahan. Melihat adegan ini, baik Michelle Sangguan maupun Nadia Jiang tercengang. Apa yang sedang dilakukan Mileye? Di ujung langit di kejauhan, di atas awan, Mileye melihat sekeliling dan tersenyum kecil. Apakah menurut kalian dunia akbar Suan Huang kami bisa ditindas semaunya? Atau apakah menurut kalian aku ini orang yang gampang ditindas? Tidak ada tanggapan dari sekitar. Mileye tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, pedang ether terbang keluar, beberapa ratus kaki jauhnya, sebuah kepala terbang lagi. Mileye melihat sekeliling lagi. Dalam 3 tarikan napas,
Kalau masih ada orang yang bukan dari wilayah utara dalam radius 100.000 mil, aku akan membunuh mereka tanpa ampun. Haha. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Raja Ye sombong sekali. Begitu selesai bicara, seorang pria paruh baya keluar. Pria paruh baya itu memandang Mileye dan hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba sudah menghilang di tempatnya. Kali ini dia langsung menggunakan pedang tanpa batas. Ketika menyadari kekuatan pedang Mileye, ekspresi pria paruh baya itu berubah secara drastis. Raja Ye, maafkan. Ses. Sebelum pria paruh baya itu selesai bicara, kepalanya sudah melayang begitu saja. Mileye melihat sekeliling dengan dingin. Ada yang lain. Tetap tidak ada jawaban dari sekitar. Mileye berkata pelan, aku terlalu baik pada kalian, jadi kalian menindasku seenaknya. Satu persatu, kalian datang untuk menyusahkanku berkali-kali. Sampai di sini, dia melihat sekeliling dengan dingin lagi. Sekarang juga nyah kalian semua dari sini. Semua orang mulai mundur. Setelah beberapa saat, semua orang yang ada di balik kegelapan sudah mundur dari wilayah utara. Di udara, Mileye menarik kembali pandangannya. Dia datang langsung ke Sekte Xiandao dengan menaiki pedang. Saat melihat Mileye, seluruh Sekte Xiandao bergejolak. Mileye yang sekarang sangat terkenal di dunia akbar Xuan Huang, bukan hanya karena dia adalah penguasa dunia ini saat ini, tetapi juga karena dia adalah seorang kultivator pedang, seorang kultivator pedang muda. Kini Mileye juga memiliki banyak legenda di dunia akbar Xuan Huang. Segera, semakin banyak master Sekte Xiandao datang ke Aula Xiandao. Begitu Mileye tiba di Aula Xiandao, Lin Ziye berlari keluar. Ketika dia melihat Mileye, Lin Ziye langsung tersenyum cerah. Kakak. Setelah berbicara, dia berlari ke arah Mileye. Ketika tiba di hadapan Mileye dan hendak melemparkan dirinya ke pelukan Mileye, dia tiba-tiba teringat akan sesuatu dan berhenti dengan cepat. Dia melirik ke samping, ada banyak murid Sekte Xiandao yang berkumpul saat ini. Lin Ziye melihat sekeliling diam-diam. Lalu dia meraih lengan Mileye. Kakak, kenapa kakak datang ke sini? Mileye tersenyum dan berkata, tentu saja aku datang untuk menemuimu. Bagaimana? Semuanya baik-baik saja di sini. Lin Ziye mengangguk. Baik-baik saja. Sekarang sudah ada 1.000 orang lebih di Sekte Xiandao. Apalagi di antara mereka, ada juga 7 master dari alam pengakuan. Bukan hanya itu, tapi juga ada 2 master alam tak diketahui. Mileye tertawa. Luar biasa, luar biasa. Tentu saja dia kenal 2 master alam tak diketahui ini, karena dialah yang mengiring 2 master ini untuk menjaga Lin Ziye. Tetapi orang-orang yang datang ke Sekte Xiandao ini, mereka memang sangat menyukai tempat ini. Karena manfaat di sini benar-benar tidak biasa. Ini secara alami karena Mileye. Seluruh wilayah utara, serta pasukan utama di dunia akbar Xuan Huang benar-benar sangat peduli terhadap Sekte Xiandao. Ketika murid-murid Sekte Xiandao keluar, orang lain akan bersikap sungkan pada mereka. Karena semua orang tahu betapa Mileye mencintai adiknya. Pada saat ini, Lin Ziye tiba-tiba tersenyum dan berkata, kakak, aku bertemu seorang kakak, sini. Setelah berbicara, dia menoleh dan melihat, tidak jauh, seorang wanita bergaun merah berjalan perlahan. Wanita itu tersenyum, sangat menawan. Orang ini adalah Talita. Talita berjalan ke sisi Lin Ziye, dia mengusap kepala Lin Ziye dengan ringan, lalu menatap Mileye, tersenyum dan berkata, selamat Raja Ye, kekuatanmu telah meningkat pesat. Mileye tersenyum dan berkata, terima kasih. Talita menatap Mileye sambil menggunakan energi misteri untuk mengerahkan transmisi suara.
Aku dengar kamu sangat peduli dengan adikmu, kenapa kamu tidak takut aku mengincarnya? Mileye tersenyum dan berkata, tidak takut. Talita sedikit memicingkan matanya, apakah menurutmu aku tidak berani? Mileye menggelengkan kepalanya. Itu karena kamu tidak akan melakukan hal itu. Talita sedikit terkejut dan bertanya, mengapa? Mileye berkata pelan, martabat seorang master. Kamu dan Nona Yuan sama-sama master tingkat atas. Meskipun kita bermusuhan, aku tahu kalian punya kebanggaan sendiri, jadi kalian tidak akan melakukan sesuatu yang rendahan seperti itu. Mendengar ini, Talita terdiam. Bersambung.